Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Pak. Ya, semoga kita selalu baik-baik ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi ketika Bapak katakan bagaimana kabarnya hari ini, maka adik-adik sekalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Ya, ayo kita coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi tangannya sambil dikepalkan ya. Oke, ayo kita coba ulang satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pintar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, apakah masih semangat? Masih. Ya, jadi kalau masih semangat, Bapak cek semangatnya ya. Jadi ketika Bapak katakan selamat pagi, maka adik-adik sekalian jawabnya pagi-pagi luar biasa. Oke, bisa? Bisa. Oke, ayo kita coba sama-sama. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan ayo untuk kita semua. Oke, adik-adik sekalian, sekarang Bapak cek kehadirannya ya. Coba di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Iya, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Jadi Bapak tekankan tiap harinya begini terus ya. Jadi jangan ada yang alpa. Adapun teman yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Iya, benar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Ayo, David sebagai ketua kelasnya pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin ya robbal Alamin. Oke, adik-adik sekalian, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengenal Nabi dan Rasul. Ya, benar sekali ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai mengenal Nabi dan Rasul, yang pertama yaitu kita memahami rukun-rukun iman. Itu yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran kita pertama mengenal atau mengetahui rukun-rukun iman. Kemudian yang kedua itu kita memahami pengertian Nabi dan Rasul. Nah, kemudian yang ketiga kita dapat memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, kemudian yang keempat kita bisa mengetahui sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Rasul. Ya, oke adik-adik sekalian, jadi sebelum Bapak memberikan materi, coba adik-adik sekalian membentuk kelompok. Di sini kan adik-adik sekalian ada berapa orang? Ada 6. Jadi ada 6 orang. Jadi coba bentuk 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu beranggotakan 3 orang. Oke, ayo silakan adik-adik sekalian bentuk kelompok. Ya, yang tenang ya. Sudah? Ya, mantap sekali. Oke, adik-adik sekalian, apabila sudah, maka kelompok di sebelah kanan saya itu kelompok 1 dan kelompok di sebelah kiri saya itu kelompok 2. Oke, jadi kelompok 1 itu saya namakan sebagai kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, kelompok di sebelah kiri saya akan namakan dengan kelompok Umar bin Khattab. Oke, jadi adik-adik sekalian sudah tahu nama kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, jadi kelompok 1 siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 2 apa? Umar bin Khattab. Iya, benar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi sebelum kita memulai diskusi kita, memulai pembelajaran kita, maka saya akan memberitahukan bahwasannya rukun iman itu ada 6. Jadi rukun iman itu ada 6. Apa yang pertama? Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, atau iman kepada nasib baik dan nasib buruk. Oke, adik-adik sekalian,
sekarang kita mulai diskusinya ya. Tadi kan kita belajar tentang mengenal nabi dan rasul. Oke, sekarang adik-adik sekalian, tugasnya dari tiap-tiap kelompok coba mencari perbedaan antara nabi dan rasul. Ayo, jadi tiap-tiap kelompok mencari perbedaan nabi dan rasul. Ayo, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari jawabannya, dimulai dari sekarang. Ayo. Oke, adik-adik sekalian, apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Pak, Ya, coba David dari kelompok berapa? dari kelompok 1, Ya, apa nama kelompoknya tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, jadi Abu Bakar As-Siddiq kelompok 1 ya. Coba utarakan jawabannya, perbedaan nabi dan rasul apa? Ayo. Nabi adalah orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Ya. diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Oke, kemudian rasul apa? Rasul adalah orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, benar sekali ya. Ayo, kelompok lain beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, benar sekali ya. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul itu hanya kepada amanah yang diberikan. Kalau dia nabi, itu diberikan wahyu untuk dirinya saja sendiri. Sedangkan rasul diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Iya, benar sekali ya. Oke, ayo kita berikan lagi tepuk tangan satu kali kepada kelompok 1. Ayo. Ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Oke, adik-adik, perlu juga saya beritahukan bahwasanya kelompok yang mempunyai nilai yang banyak maka ada hadiahnya. Oleh karena itu kelompok lain harus berusaha mencari jawabannya, berlomba untuk kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak. Bisa? Bisa. Ya, oke. Jadi pertanyaan kedua. Ayo simak adik-adik sekalian. Coba siapa yang tahu sifat-sifat Rasul? Ayo, kelompok siapa? Saya Pak, Iya, kelompok berapa Ilmun? kelompok 2, Ya, kelompok 2. Apa nama kelompoknya tadi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Iya, benar sekali. Ayo, ada berapa sifat Rasul? Ada 3, Iya, benar sekali ya. Apa saja? Ayo coba sebutkan. sifat wajib, Benar sifat sekali. mustahil, sifat jais. Iya, benar sekali ya. Jadi sifat wajib Rasul, jadi sifat-sifat Rasul itu ada berapa? Ada 3, Ada 3. Apa saja? Yang pertama sifat wajib Rasul, kemudian sifat mustahil Rasul, kemudian sifat apa? Sifat jais. jais Rasul. Oke, benar sekali ya. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 Umar bin Khattab. Ayo. Ya, benar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, kemudian sifat jais Rasul itu ada contoh-contohnya dan ada penjelasannya. Jadi Bapak sedikit jelaskan ya. Jadi sifat wajib Rasul itu ada beberapa sifat. Yang pertama ada sifat apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ada sifat apa? Sifat Ayo, sifat. ada 4. Ya, apa saja? Sidik, jujur, Ya, sidik, kemudian jujur, kemudian apa? amanah, dapat Amanah. dipercaya, Ya, dapat dipercaya. Kemudian apa lagi? tablik, menyampaikan, Tablik, menyampaikan. Kemudian fatona, Fatona, cerdas. cerdas. Iya, benar sekali ya. Ayo coba kelompok 1 deh. Abu Bakar As-Siddiq. Coba Bapak tanya, sifat mustahil Rasul itu ada berapa? Ayo kelompok 2, sifat mustahil Rasul itu ada berapa? Ada 4. Iya, ada 4 ya. Jadi yang pertama apa? Kadib dalam kurung bohong. Ya, kazib atau bohong. Kemudian apa lagi? Khianat, tidak dapat dipercaya. Ya, berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga? Kitman, Kitman. menyembunyikan. Iya, kitman, menyembunyikan. Benar sekali. Kemudian apa? Balada, bodoh. Balada ya, atau bodoh. Jadi sifat mustahil Rasul itu juga ada 4 sebagaimana sifat wajib. Yang pertama tadi apa? Kazib, dia berbohong. Jadi Rasul itu tidak mungkin berbohong. Kemudian apa lagi? Khianat, Khianat. Apa artinya khianat? tidak dapat dipercaya. Iya, khianat, tidak dapat dipercaya. Jadi sifat mustahil Rasul itu dia
itu dia tidak akan berkhianat atau tidak akan dipercaya. Jadi itu mustahil Rasul mempunyai sifat khianat itu. Kemudian apa yang ketiga? Kitman, Kitman apa artinya ayo? menyembunyikan. Kitman ya, jadi menyembunyikan. Jadi sifat mustahil yang ketiga bagi Rasul itu menyembunyikan atau kitman. Dan yang keempat apa? Balada, Balada atau bodoh. Jadi sifat mustahil yang keempat Rasul itu balada atau bodoh. Jadi sifat bodoh ini pasti tidak dimiliki oleh para Rasul. Oke adik-adik sekalian. Jadi benar sekali ya. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menjawab. Ya benar sekali ya. Oke adik-adik sekalian. Jadi itu tadi ya mengenai pengetahuan atau pembelajaran kita mengenal Nabi dan Rasul. Oke adik-adik sekalian, sebagaimana Bapak katakan di awal tadi bahwasanya kelompok yang mempunyai jawaban yang terbaik, jawaban yang banyak, maka ada hadiahnya. Jadi Bapak akan berikan penghargaan atau reward atau hadiah kepada kelompok yang paling banyak menjawab atau kelompok yang jawabannya terbaik. Jadi Bapak melihat kelompok yang terbaik, kelompok yang paling banyak menjawab itu kelompok berapa ayo? Kelompok 1. Iya. Jadi yang paling banyak menjawab yaitu kelompok 1, kelompok dari David. Tadi nama kelompoknya apa David? Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Oke, jadi kelompok 1 dari perwakilan David, nama kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq, maka mendapatkan hadiah dari saya. Apa hadiahnya? Itu sebuah pulpen. Jadi gunakan dengan sebaik-baik pulpen ini ya untuk menulis. Jadi jangan untuk mencoret-coret tembok dan lain sebagainya. Ayo David ambil pulpennya. Ya, ayo berikan tepuk tangan lagi. Ya. Oke, hebat sekali ya. Jadi untuk kelompok lain jangan mau mengalah ya. Jadi harus lebih giat belajar lagi, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi. Dan tentunya yang menjadi tujuan kita bukan hadiahnya, tetapi yang menjadi tujuan kita apanya? Yaitu Ilmunya. Iya benar sekali. Oke adik-adik sekalian, dari sini ada pertanyaan? Sudah ada Pak. Iya, jadi tidak ada pertanyaan. Jadi sekiranya sudah mengerti semua ya. Oke, jadi kalau sudah mengerti semua adik-adik sekalian, Bapak kasih tugas. Ayo semua keluarkan bukunya. Sudah? Sudah. Ya, jadi tugasnya coba tuliskan kembali saya sifat-sifat wajib Rasul, sifat-sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Oke, sudah dicatat adik-adik? Sudah. Apa tadi tugasnya? Tuliskan kembali sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Oke, sudah ditulis semua adik-adik? Sudah Pak. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Oke adik-adik sekalian, materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pekan depan yaitu tentang rukun iman keberapa? Ke-5. Apa rukun iman yang kelima? Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Iya benar sekali ya. Oke adik-adik sekalian, jadi Bapak simpulkan sedikit bahwasanya perbedaan Rasul dan Nabi dan Rasul itu terdapat pada amanah yang diemban atau amanah yang diberikan. Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri saja, tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu diberikan wahyu kepada dirinya dan wajib untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada siapapun atau kepada umatnya. Iya benar sekali ya. Oke adik-adik sekalian, apabila sudah dimengerti dan tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dan seperti biasa kita memulai pembacaan doa dan kita akhiri dengan pembacaan doa. Ayo ketua kelasnya David, sebelum kita pulang pimpin doa, ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa dimulai. Amin. Amin. Amin ya robbal Alamin. Oke adik-adik sekalian, jadi setelah pembelajaran telah usai ini,
Jadi langsung pulang ya, jangan singgah-singgah lagi di rumahnya temannya, takutnya di perjalanan nanti kenapa dan orang tua juga nanti orang tuanya juga nanti mencari kalian, khawatir karena kalian tidak pulang. Oke, cukup sampai di sini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi